Oke, selamat pagi semua. Shalom. Oke, eh, judul khotbah. If you need one, hari ini judulnya Between Two Masters. Firman Tuhan hari ini dibawa dari bacaan firman Tuhan di Matthew chapter 6, verse 19 to 24. Wait, oh, it works. Oke. As we go along bacaan ini, we'll see firman Tuhan untuk kita semua pagi hari ini, and then we will be done. Kita akan selesai saat kita sampai di ayat yang ke 24. Oke. Matthew chapter 6, verse 19 to 24. Do not lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Oke, ketika lagi siapin untuk minggu ini, untuk firman Tuhan di pagi hari ini tuh, ketika baca ayat ini, I got reminded, saya teringat sama ada sermon 2 minggu lalu dibawain oleh Merrick. Ada satu quotes yang kayak langsung pop out gitu begitu kita baca ayat ini. Di situ dibilang begini, kita hidup di dunia yang tidak kekal, yang menawarkan kepada kita hal yang tidak kekal, sehingga kita mengejar hal yang tidak kekal, berusaha memenangkan pertandingan yang tidak kekal. And bulan ini kita bicara soal money master, soal harta di dunia. Ayatnya tadi clearly bilang kayak do not lay up for yourself treasures on earth, di mana moth and rust destroy, tapi kumpulkan bagimu harta di surga. Nah, ketika baca ayat ini dan got reminded of this quote, terus it's funny story really. Ada satu kejadian beberapa minggu lalu, mungkin bulan lalu, yang saya langsung teringat gitu. Kayak beberapa minggu lalu kita ngumpul di suatu apartemen di Alam Sutra gitu, main basket, barbecue, dan ada satu kejadian yang kayak back then I already know bahwa somewhere within this month akan udah dijadwalin sama Merrick. Oh, lu sermon ya, temanya money master. Kejadiannya nggak ada hubungannya sama uang, tapi to me resounds so much, kayak relate banget gitu. Kayak jadi kita lagi barbekyuan, terus ya setelah kayak kita barbekyuan, kita ngumpul, ada yang masak, ada yang duduk-duduk ngobrol, and then dagingnya lagi dimasak. Terus Daniel beli saus. So we didn't make one kan. Begitu dagingnya matang, dipotongin. Terus there's this one friend of ours, Ken. Disebut. Gak apa-apa. Ini jadi inspirasi soalnya, jadi harus diberi kredit. Dia datang, jadi abis oke, saus di sana ya, daging di sini. Terus ya udah biasa kan, kayak antri sembako biasanya kalau barbekyuan gitu, kayak kalau nggak cepet-cepet kita kehabisan. Begitu semua udah selesai ngantri, kan datang bawa piring, daging habis. Terus kita semua kayak habis. Terus dia bawa piring isinya saus doang. Jadi dia sebegitu nggak mau kehabisan saus, karena sausnya cuman beli 1 kantong ya Nil. Sebegitu dia nggak mau kehabisan saus. Dia lari dulu ke tempat saus, dia ambil sausnya. No meat left. Kayak back then I knew it gitu, kayak ini inspirasi.
Karena seberapa pun lucunya terdengar, oke, kita barbekyuan kan bakar daging ya, bukan bakar saus ya. jadi sop gitu kan, kalau ya udah sop doang gitu. Tapi seberapa pun lucunya and seberapa pun kayak kalau dipikir sekarang kayak it doesn't make sense. Siapa yang barbekyuan cuman mau ngambil saus nggak makan daging gitu? Ken, apparently. Tapi it got me thinking gitu, apa jangan-jangan ketika siapin ini, oh ya, mungkin dalam hidup kita kayak gitu ya. Ayatnya clearly bilang jangan kumpulkan bagimu harta di bumi ngengat dan karat merusaknya gitu. Tapi kumpulkan bagimu kekayaan di surga. Apakah kita sekarang lagi, apa yang kita kejar di hidup kita? Apa yang kita lagi kejar di dunia ini saat ini gitu? Kalau quote saya bilang, oh kita hidup di dunia yang tidak kekal, menawarkan hal-hal yang tidak kekal. Semua yang ditawarkan ke kita, apa yang kita lihat, nggak ada yang kekal. Bikin kita berlomba-lomba mengejar hal-hal yang tidak kekal, kekayaan yang tidak kekal, mencoba, we're trying, it's as if kita in a race gitu. Kita kayak lagi di lomba sama sekeliling kita, berusaha memenangkan pertandingan yang tidak kekal. Nah, apakah kita sekarang lagi kayak gitu? Apakah kita lagi mengejar too much sauce, but we don't get the beef? Kita lagi ngejar condimentsnya, tapi kita nggak dapat mainnya gitu. Kalau begini, kalau situasinya kayak gitu kan pertanyaannya, emang sausnya nggak enak-enak? It can make the whole meal taste better. Oh, the meat with the sauce, it's good. Tapi without the meat, the sauce is just sauce. Kalau sekarang kita mengejar kekayaan tapi lupa mengumpulkan kekayaan di surga. Kalau kita demikian fokus berlomba-lomba mencoba, gimana caranya kita gain more, kita dapat penghasilan lebih, follower lebih banyak, aset lebih banyak, pencapaian yang lebih tinggi, tapi kita lupa sama beefnya. It's all sauce. Semua itu sauce gitu. Karir, uang, harta, followers, it's all the sauce. It can make your life taste better. Tapi tanpa esensinya, tanpa Tuhan, it's all just sauce. Kalau minggu lalu kita belajar ada yang namanya second and third order of consequence. Second and third order of consequence, contohnya gini. Yang pertama, first order of consequence itu now. Keputusan yang saya buat saat ini. Kalau saya memutuskan untuk, contohnya, saya jadi pengabdi santan. Second order of consequence, the future. Kita lagi menumpuk potensi penyakit misalkan. Tapi itu now and future. Minggu lalu kita belajar ada yang third order of consequence, itu di eternity. Ini yang dimaksud ketika kumpulkan bagimu treasures in heaven. Ini di eternity. Ini a whole different spectrum ya. Kayak kita lagi nggak ngomongin sekedar apa yang saya lakukan sekarang dan dampaknya 5 tahun lagi atau mungkin 10 tahun lagi, tapi kita lagi ngomongin apa yang akan terjadi after we're not here. Setelah kita nggak di sini lagi gitu. Apa yang lagi kita tabung di surga? Are we rich towards God or not? Di Lukas chapter 12 ayat 16 sampai 21. Di sini ayatnya ada dari 13. Ini suatu cerita ya. Jadi ada orang yang kayak bilang ke Yesus untuk kayak kasih tahu nih ke saudara gue. Tell to my brother to divide the inheritance with me. Bagi-bagi dong. Warisannya bagi ke gue. Singkat cerita, dan Jesus said, "Watch out, be on your guard against all kind of greed. Life does not consist in an abundance of possession." And he told them this parable. Yesus kasih suatu perumpamaan.
The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. Intinya gini, panennya banyak banget sampai dia nggak punya tempat untuk menyimpan seluruh hasil panennya itu. Apa yang harus saya lakukan, katanya. Lalu dia melihat keluar, melihat banyak orang susah yang nggak punya makanan, dan dia bagi-bagi hasil panennya. Enggak gitu. This is what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Mana? Nih. You have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. Dia memutuskan dengan semua surplus dari panennya itu, oke, storage-nya nggak muat, I'll destroy it, I'll build a bigger one. Jadi panennya ini benar-benar berkelimpahan ya, karena dia bisa jual, dia bisa hancurkan storage-nya, dia bangun lagi yang lebih gede, masih bisa simpen. Panennya abundance. Terus kayak this man got it all planned out, kayak future plans so good gitu. Kayak now I can have life easy. Gue udah kumpulin semua untuk many years to come. Now I can enjoy my life, take it easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. Ketika baca ayat ini, I mean beberapa ayat resounds with one another so much. Ketika baca ayat ini, I was like, dibilang gitu, this is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. Ketika kita kumpulin harta semua untuk kita, tapi kita nggak ada nabung kekayaan di surga, kita nggak ada. We got so caught up trying to build our empire gitu. We got so caught up, so busy trying to build life, mencoba membangun bisnis, mencoba membangun following. Kita yang influencer, I have to find a way to get more influencers. I mean, to get more followers. More followers, rate card naik, dan that's how it works. Bangun bisnis dan lain-lain. Terus, tapi kita lupa ada hal lain gitu. Kita lagi nggak membangun kekayaan kita di dalam Tuhan. Lalu kalau kayak orang di perumpamaan ini, he got it good. Tapi terus ketika dia sampai di tahap yang dia inginkan dan dia kayak now can have it easy. Boleh, bagus. Mungkin translate ke kita sekarang. I have built my empire. Now bolehlah pelayanan. Saya sudah membangun karir puluhan tahun. Sekarang bolehlah mulai berkontribusi. Mulai sekarang bolehlah saya sempet deh ikut home. Sekarang sempet deh gereja pagi-pagi. Now bisa, ayo nyumbang. Kadang-kadang kita sekarang lagi trapped in this race yang bercoba lomba-lomba, ayo hustle, bangun bisnisnya, bangun empire-nya, tapi supaya nanti, ini kan apalagi kalau di home, apalagi kalau di gereja, di komunitas Kristen, pengikut Tuhan, supaya nanti saya bisa jadi berkat lebih banyak. I'm doing this for God.
Sekarang saya bangun bisnis supaya nanti pas ada kesempatan untuk memberi, saya bisa kasih. Kalau sekarang saya nggak bisa kasih, cause I barely have enough for myself. Cause nanti kalau udah kaya, saya bisa pelayanan. Now I barely have time for myself. Dan di sini ayat ini, I think it's very harsh ya sebenarnya. Karena baca ayat ini terus you got to think gitu. Siapa di antara kita yang can safely say, siapa di antara kita yang bisa 100% garansi whatever your goal is. Ada yang mau kayak retire before 40 misalkan, atau at 50 atau mungkin nanti di usia sekian ketika kekayaannya udah sekian I can start ministering. Siapa di antara kita yang 100% bisa bilang I'll live to 40? Angkat tangan. Atau siapa di antara kita yang bisa garansi 100% I'll get to 50? Knowing this, I sih gak ada yang berani angkat tangan. Saya juga gak berani angkat tangan. I mean, ini bukan nyumpahin, but I'm praying that kita semua diberkati dengan umur panjang ya. But no one can safely say I'll get there. Bukan soal target company-nya loh. Bukan soal target bisnisnya, bukan soal target kekayaannya. Itu target yang di sana hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai bekerja gitu. If you work your ass off, kalau kamu kerja serius, kerja keras, if you don't procrastinate, kalau kamu bekerja, you'll get there. Target tabungan kamu akan tercapai. Mungkin aset akan bertambah. Tapi kadang kita lupa gitu. Oh, iya ya. Belum tentu nyampe ya sebenarnya. Belum tentu ya. Targetin usia 40 saya udah retire. What if you don't get to 40? And if you don't get to 40, terus what of the missed opportunity to be a good friend? Karena saat ada teman kamu yang butuh untuk apa ya? Saat ada teman yang butuh presence kita as a friend, just to listen, we don't have time. 'Cause I'm busy. 'Cause I'm building this empire yang suatu saat nanti akan melakukan pekerjaan Tuhan begitu besar. I'm building this riches, tumpukan kekayaan yang suatu hari nanti akan melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. I'm so busy doing that I missed out on being a good friend. I'm so busy. Saya sibuk membangun bisnis, membangun usaha sampai saya missed out on being a good husband, a good parent. Is it worth it? Kayak kadang-kadang when we look it like that, all of those riches, harta, followers, aset, it's just the sauce. Kalau kita lihat lagi kayak gitu, iya juga. There are so many things more important than the riches. Are we so focused on laying up treasures on earth that we missed out on the chance to be a blessing? Kalau kita lihat hidup kita saat ini, mungkin look back gitu. Mungkin look back. Ada nggak opportunity di mana harusnya saya available waktu itu? Harusnya saya bisa bantu pelayanan saat itu. Harusnya saat dia butuh, I can be there. Ya, ada buat dia gitu. To listen, to be a good friend. But I'm not. Ya, tapi enggak, karena saya sibuk. Maybe if we look back, harusnya waktu itu saya bisa memberi.
Waktunya harusnya saya bisa nyumbang nih. Ada yang lagi butuh, ada teman yang butuh bantuan, atau ada opportunity yang di present sama our community untuk to give, but we don't. Karena I don't have enough right now. Kalau gue nyumbang kemarin 99 gue nggak bisa belanja. Kalau tiap bulan ada sumbangan, tabungan susah naiknya. Kalau tiap bulan harus perpuluhan, I don't have left to have fun. Karena semuanya harus ditabung, uang diputar, kayak gitu. Pertanyaannya kan lagi, gimana caranya kita lay up treasures in heaven? Kalau minggu lalu udah dibilang salah satunya adalah dengan think sampai third order of consequence, ada kesempatan untuk melayani. Di situ kamu lagi nabung kekayaan di surga. Ada lagi dengan lend to the poor. Proverbs 19:17 dibilang gini, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and He will repay him for his deed. Oh, gitu ya. Berarti opportunity, kalau ada opportunity untuk kita memberi ke orang-orang yang membutuhkan, we lend to the Lord and He will repay him. But I think this verse can be dangerous gitu. Karena begitu kita fokusnya ke, kalau saya nyumbang, saya lagi minjemin ke Tuhan, saya lagi kasih Tuhan piutang nih. Tuhan, nyumbang nih. Ingat ya, utang loh. Kan ayatnya bilang gitu. He will repay him for his deed. Udah nyumbang nih Tuhan, buat orang di pedalaman. Udah sekolahin anak nih Tuhan. Bukan anak sendiri ya, maksudnya kalau sekolahin anak sendiri mah kewajiban Pak. Kalau sekolahin anak yang kurang gitu, terus bilang Tuhan, 10 anak saya sekolahin, saya tunggu ya. Karena kalau kita lagi gini, kita nggak sampai ke third order, kita nggak sampai ke menumpuk kekayaan di surga. Oke. Itu kita lagi apa kemarin namanya? Strategic giving. Kita lagi bilang ke Tuhan, ayatnya bilang gitu Tuhan. Jadi kalau saya nyumbang, Tuhan ganti 30, 60, 100 kali lipat. Tuh, sambungin, cari ayatnya di mana, sambungin jadi ayat sendiri. Prosperity. Ada kalanya, karena gini kan, ada kalanya kesaksian bilang, saya waktu itu nyumbang, saya tergerak untuk kasih bantu teman saya. Back then saya juga lagi kurang, tapi cause God tells me to, saya kasih. Nggak nyampe sebulan kemudian ada business deal. Nggak nyampe sebulan kemudian Tuhan ganti 2 kali lipat. I mean, God can works like that, yes. Tapi kalau motivasi kita dari awal memberi adalah karena itu, apalagi itu cerita orang lain ya. Tuhan bekerja di cara yang berbeda untuk setiap orang gitu. Oh, mungkin Tuhan lagi mau kasih dia, lagi ajarin dia untuk memberi. Terus kita jadi sekonyong-konyong berpikir bahwa oh gitu rumusnya. Kalau saya kasih, Tuhan kasih balik lebih. Terus kalau misalkan kejadian, kasih. Udah sebulan nih. Kemarin dia cerita gak nyampe sebulan. Ini udah 1,5 bulan kok belum balik ya. Boro-boro 2 kali lipat. Setengah kali juga enggak gitu kan. Terus salahin Tuhan. Gak gitu. Karena end goal-nya kita itu kekayaan di surga. End goal-nya kita ada di eternity, not in this life.
Terus gimana caranya? Ada nggak? Terus oke, selain dan being a blessing, be a good friend, uh, ada cara yang practical gak? Can we? Now, I'm glad you ask. Karena kita lagi ada program bulan ini. Program 1 dalam kasih LAI, menjembatani kebutuhan akan Alkitab dan bagian-bagiannya di daerah-daerah terpencil. 155.000 Alkitab untuk 155.000 jiwa. Kodenya berapa? 1. Untuk if you are, kalau kamu tergerak untuk memberi ke sini, untuk memberi sumbangan kemari, this will help jiwa-jiwa di daerah-daerah yang terpencil yang gak punya akses ke Alkitab. You can give untuk memberi ke sana. And I am not sorry untuk masukin ini ke tengah-tengah khotbah, because this is an opportunity for us, for me, for you, to build up your treasures in heaven. Dan kita ada program di mana berapapun yang kamu kasih, ya kalau ditransfer ada kodenya ke 001 di belakangnya. I mean, berapapun yang kamu kasih, partnership NLC will double it. So it's not for us. Program ini kita purely ingin berkontribusi, membantu untuk penyebar luasan Alkitab, penyebar luasan firman Tuhan ke daerah-daerah yang susah aksesnya. Berapapun yang kamu kasih, we will double it. Jadi untuk setiap 1 juta yang kamu berikan, NLC akan berikan 2 juta, so that's 3 million in total. Kalau kamu kasih 500.000, we will give 1 million, so that's 1.5 million. Berapapun yang kamu berikan untuk program 1 dalam kasih ini, partnership NLC will double it, jadi 3 kali lipat. And there's that. Ya kalau ditanya, saya nggak pernah ada opportunity nih untuk nabung kekayaan di surga. Now you have. Oke. Nah, balik lagi. Kita lagi bicara soal kekayaan di surga dan kalau most of you already know, saya dan istri, we are expecting a baby coming soon. I mean, I think less than 6 months. 5 bulan kurang lebih. We are expecting a baby. Jadi di sini situasi ini, keadaan ini, saya rasa cocok ya. Kayak begitu lagi siapin bahan ini, it's just speaks to me gitu, kayak singkat cerita waktu pertama kali cek itu, karena dia telat obviously, kalau nggak telat nggak ngecek. Kita nggak tahu gitu. Jadi pertama kali cek langsung, iya hamil. Malam itu juga booking appointment ke dokter gitu. Sampai ke dokter, cek sudah 6 minggu. Jadi kita skip sebulan nih Pak. 1,5 bulan dicek, kita skip. Terus back then waktu dicek di USG, dokternya bilang ini masih kantong doang ya, belum ada isinya gitu. Belum ada janin, ini masih kantong doang. Istilahnya iya, masih kantong doang. Belum ada janinnya. Dan ada pendarahan nih. Nothing serious. Kalau maksudnya kita ngobrol sama Doni Miranda, mereka dokter, nggak sembarangan ngobrol, cuman that's normal gitu. Ada yang namanya subchorionic bleeding and it's normal. Jadi dokternya kasih obat penguat janin, dan dia bilang oke, bulan depan cek lagi. Dokternya bilang, tapi bulan depan udah harus ada. Saya nanya dong, kayak ini kantong doang normal nggak? Udah 6 minggu
normal. Ada kok yang emang ada yang cepat langsung ada yang enggak. Tapi ini masih normal. Tapi bulan depan pas cek udah harus ada ya. Loh, kok tiba-tiba dikasih pressure? Katanya normal. Katanya normal, tiba-tiba dikasih pressure. Bulan depan harus sudah ada. Harus sudah ada detak jantung. Oke. Obat segala macam. Beli, pakai sebulan cek. Dalam masa penantian 1 bulan itu sampai check up kedua kan, waktu itu belum ada yang tahu ya. Yang tahu cuman Nippon Paint. Itu brand ya. Itu grup. Itu nama grup by the way. Isinya Merrick, Donny, Daniel, Ken. Kayak itu our circle of judgment. Itu ya kita lah. Jadi udah kasih tahu kayak di sana ada 2 orang yang sudah melalui hal yang sama, ada Merrick, ada Daniel. Oh, oke, praying for you, waiting for the good results. Kayak somewhere in 3rd week abis cek, saya udah ngobrol sama Merrick. Sebulan lama ya, kalau nggak pasti. Sebulan lama ya kalau nggak jelas. And there's nothing that I atau Jun atau even dokternya can do anything about. Itu dari week 6 sampai sebulan kemudian mau cek, itu kantong bakal ada isinya apa kagak. Nggak ada satu hal pun yang saya bisa lakukan, yang Jun bisa lakukan. Dikasih obat ya dipakai, dimakan gitu. Cuman nggak ada satu hal pun yang bisa saya lakukan untuk make sure ada. God, there's no amount of money that I can pay to make sure waktu cek kedua ada. Dokternya kan bilang harus ada nih, detak jantungnya juga harus ada. Gak bisa apa-apa. I mean, I think all the money in the world, you can't do nothing about that gitu. Kayak, oh, kalau memang gak ada. Not that I have all the money in the world, cuman kayak gak bisa gitu, gak bisa diapa-apain. Dan singkat cerita bulan kedua cek ada normal, detak jantungnya dikasih dengar langsung buk gitu. Lucu ya bunyinya. Terus ya, of course we're happy. Tapi backstory-nya adalah this is not planned. Ini bukan rencananya gitu, karena nggak tahu pasangan mungkin kayak ya pasangan muda lah ya, mungkin kayak oh habis married pacaran dulu, honeymoon dulu lah, jalan-jalan dulu lah. Nanti kalau udah ada baby susah loh. Nanti kalau udah ada baby ya mau jalan-jalan susah, nunggu lagi, harus nunggu kan gitu. Kayak and I've seen my friends kayak Daniel di rumah terus berapa bulan gitu kayak sekali-sekalinya jalan pergi sama saya waktu itu Baidun umur berapa nih? 8 months. 8 bulan. Oh, pergi liburan singkat 5 hari. Di mobil video call, di villa video call. Itu anak juga nggak ngerti. Tapi kan memang tidak semudah itu gitu kayak. Ya dia ngeliatin HP-nya, oh ada muka bapaknya, dia mau makan HP-nya gitu. Kan belum ngerti, tapi it's not gonna be that easy gitu. Makanya kayak waktu itu sih it's not planned. Waktu pertama kali tahu Jun pagi-pagi pas tahu kayak nangis, kaget lah ya, kaget kalau tidak direncanakan. It's not like we do everything we can to not have a baby, tapi kan tidak, jadi kaget gitu kayak oh. Tapi waktu itu itu kan pagi ya, ngecek pagi-pagi, dia abis cek kaget, nangis, kita peluk. Terus waktu itu saya bilang, if God
bring us to it, He will bring us through it gitu. Back then it's like something normal, kayak waktu saya ngomong itu kayaknya akan normal gitu. Tapi I've known myself for 29 years, not yet 30. I've known myself for 29 years. Saya kenal diri saya gitu, kayak I'm a natural warrior, bukan warrior, bukan kesatria. I'm a natural warrior. Kayak gampang banget buat saya ketika ada situasi, saya langsung pikir ke what's the worst that can happen. Jadi this is not something, ketika saya ngomong itu, it's not something yang logis buat saya. Karena kalau udah logis, kita udah nggak jaga. Karena sudah mampu kan, bisa dong, sudah semuanya sudah cukup. Ya udah gitu. Tapi enggak, waktu saya ngomong itu, I can safely say, dengan percaya diri, I can confidently say that's not me. Terus apa? That's the effect. Itu efek dari doa bareng yang kita lakukan, baca renungan yang kita lakukan bersama setiap malam. Dan it got me thinking, oh iya ya, segala persiapan itu ketika dihadapi dengan situasi yang mungkin kita nggak rencanakan, yang di luar ekspektasi kita, kadang-kadang persiapan kita nothing, and we can only hold on to God. Terus it got me thinking, kalau saya worry soal financial, kalau saya worry soal uang, ketika dikasih tahu, we're gonna have a baby, terus saya worry soal uang, pusing soal gimana nanti kasih makannya, kasih pampersnya, kasih ininya, obat, dokter, imunisasi dan lain-lain. Saya lagi berpikir as if I have money, then we will automatically be a good parent. I mean, there is so many things, banyak banget hal yang harus dilakukan oleh orang tua to be a good parent. Not just, bukan cuman punya uang untuk bayarin makan, minum, sekolah dan lain-lain. Teman saya yang punya anak udah 2 sekarang, Daniel, Merik, dua-duanya bilang, itu kenapa kalau subuh aktif ya? Jam 3 ke atas, kayak lagi mau party gitu, kayak semangat banget. Siang tidur. Siang kan bapaknya kerja ya, malam bapaknya mau tidur, besoknya kerja, dia aktif. There's so many things to prepare. That's why saya sama Jun selalu berdoa setiap malam, prepare us as a parent, physically, mentally, financially. Nggak bohong, memang financial butuh, but there is so much more than that. Buat yang single, cari jodoh. Kalau cuman mikir kayak yang penting dia punya uang, I can have my dream wedding. There is so much more than just money that you need to be a good husband or wife. Gitu. Next. Kita lanjut. The eyes is the lamp of the body. So if your eyes is healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Kenapa? Kenapa dari ngomongin harta di bumi dirusak, ngengat dan karat, kumpulkan harta di surga, terus tiba-tiba ngomongin mata? Kenapa tiba-tiba ngomongin the eyes is the lamp of the body? Ini lagi membicarakan, kayak Tuhan lagi mengingatkan kita lihat kemana. Where is our eyes set to? Apakah kita sepanjang hidup kita mengarahkan pandangan kita ke Tuhan atau ke hal-hal lain? The world that we live in right now, it is easier than ever to get information. Everything is at the tip
of our finger. You need a good food. Buka IG, there's a page for that. There's food bloggers for that. You need good food, check. Search food blogger yang kita follow, check for good foods. You need holiday destinations, there's a page for that. Even better, ngomongin soal liburan, nanti tiba-tiba nongol deh ads-nya, tiket murah, Australia menunggumu, kalau kata aplikasi yang biru-biru itu. Kata siapa, nggak ada yang nungguin, tiba-tiba nawarin. You need holiday destination, there's a page for that. There's a travel influencer for that. You need info on baby stuff, there's a page for that. There's mom influencer for that. We even got the name for every kind of influencers. Istrinya Bapak Daniel, if you need anything and info soal barang-barang bayi, Yohanes Tiawan. There's a page for everything. There's easy access to information about anything. You need fashion information, you need a new car, you need anything. Even kemarin ini saya cek, oh mau beli sepatu basket. There's a dedicated YouTuber yang kerjanya review sepatu basket, sepatu basically. Dia belah, terus dia bahas setiap bahannya, talinya. I mean, come on. It's easier than ever to get information, but it is now harder than ever for us to feel content. Karena dengan banyaknya arus informasi tadi semua, kayak kita lihat, it's harder than ever for us now to feel content. Karena kita lihat, cari makan enak, lihat blogger A, oh enak makanannya. Terus kan waktu kita lihat, kita nggak cuma lihat satu, kita lihat semua. Makin lama makin mahal. Sekarang kan kalau makan di foto bilnya biar tahu segini. Kalau ya bener dong, informatif kan, segini kalau makan di sini gitu kan. Terus kita pas lihat kayak mahal ya, makanan gue 2 minggu nih dia makan semalam gitu kayak. Jatah 2 minggu dia makan 1 malam nih. Mau liburan, lihat travel blogger, terus kayak wah, cek destinasi di Bali. Habis selesai pergi dari Bali, kita lihat lagi Instagram dia. Lah kok di Itali? Terus tiba-tiba liburan kita yang barusan kayak debu kan. Apaan sih? Kita mah anaknya seminyak. Udah tiba-tiba di Amalfi Coast. Dan apa ya? We can get so caught up in the highlights of the world around us that we fail to see what God has done for us. Kayak kalau arah pandangan kita senantiasa liatinnya ke highlights-nya orang lain, ke highlights-nya yang ada di aplikasi-aplikasi tersebut gitu, kayak we can get so caught up, kita bisa terperangkap di situ, kayak terlalu sibuk, terlalu lihat ke situ sampai kita nggak bisa lihat. We fail to see what God has done and what God is doing in our life. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan sedang kerjakan, we fail to see that karena kita lagi get so caught up di highlights. Kayak zaman dulu I think, pendapat saya kan bukan dari zaman dulu, cuman zaman dulu I think it's easier to be content because our world consists of tetangga, teman sekolah, ya teman kerja. That's it. Sekarang kan gak gitu. Sekarang even if you are the most rich in your circle, begitu kamu buka HP, selalu ada yang lebih kaya. Selalu ada yang bisnisnya lebih cepat,
Loh, my business is doing well, tapi kok bisnis dia 3 kali lipat ya? Lebih cepat berkembangnya dalam jangka waktu yang lebih singkat ya. There's always barang-barang bayi yang lebih bagus gitu, kayak, loh, kok stroller dia bisa jalan sendiri? Maybe. Yang ini nggak usah didorong. There's always holiday destination yang lebih asik. Kemana kita lihat gitu? Are we sibuk ngeliatin highlight di sekitar kita? This is what happens saat kita lagi kita fokus ke highlight orang-orang atau dunia di sekitar kita. Semakin kita fokus ke highlights yang ada di sekeliling kita, semakin semakin kuat kita berasa kontrasnya sama lowlights-nya kita gitu. Mungkin sebenarnya biasa aja. Sebenarnya you're doing quite okay, you're doing well. Tapi karena kita fokusnya ke highlights lain yang lebih berkilau, yang lebih wow gitu, kalau dilihat kayak wow gitu. Seakan-akan hidup kita isinya lowlights ya, compared to his highlights. Aku mah redup, lampu 5 watt yang tidak bersinar gitu, kayak laron aja enggan datang. Karena kita terlalu sibuk ngeliatin highlights orang lain. While the truth is, saat kita look back, saat kita lihat ke Tuhan, kalau kita bisa mengarahkan pandangan kita ke Tuhan and what He has done for us, we will see that what we have right now, apa yang kita punya sekarang, good or bad, you be the judge of that, good or bad, situasi yang kita ada sekarang is already immensely better than what we deserve. Karena kalau kita lihat ke apa yang Tuhan lakukan, apa yang kita punya sekarang is so much better. Karena emang seharusnya kita layaknya apa? Karena ketika kita lihat, oh, Tuhan yang mati di kayu salib for us, that's supposed to be me. That's supposed to be us. Itu ganjaran dosa. Kita semua manusia berdosa, dan upah dosa adalah maut. So, what we deserve, apa yang sepantasnya kita dapatkan adalah the cross. We're the ones yang seharusnya nailed and hanged on that cross. Tapi ada Tuhan yang turun ke dunia menjadi dosa, disalib, supaya you and me nggak harus. But we fail to see that karena kita pandangannya melanglang buana, liatin highlights orang lain, liatin rumput tetangga, liatin mobil tetangga, liatin keluarga orang lain. Oh, kayaknya lebih sejahtera ya. Ya di post. Siapa yang ngepost lagi berantem? Oh, kayaknya dia happy banget ya. Ya iya, fotonya lagi liburan. Siapa yang ngepost pas di rumah, pas lagi kerja, pas pulang kantor? Tapi enggak, kita tahu gitu, kalau teori tahu, tapi tetap kan liatin scrollnya. Aduh, kapan ya? Kapan liburan? Dia kemarin baru pulang liburan, sekarang pergi lagi. Gue kapan perginya gitu? Karena once we try what we see repeatedly, we want. Dan saat kita get a taste of that, kita mau lebih. It's just in our nature gitu. Kita nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba satu kali pergi liburan sama teman-teman, healing kan? Nggak sakit, tapi mau healing. Terus tiba-tiba jadi mau liburan terus. Padahal tadinya enggak, we're doing fun, tapi sekali liburan kita mau liburan terus.
Kalau di saya sama halnya gitu, kayak makanan. Sekali kita coba makanan yang lebih enak, tiba-tiba itu jadi standarnya gitu. Begitu kamu coba daging Aussie, tiba-tiba daging lokal, alot. Cobain Wagyu, tiba-tiba daging Aussie. Kan mau naik level terus gitu. Sekali coba kayak seakan-akan itu jadi standarnya, padahal itu luxury kan awalnya. Tapi we strive so much untuk, enak ya. We have to work hard supaya this luxury can be our everyday life. I mean, that's just our nature gitu. Sepanjang hidup saya 29 tahun, cuman satu hal yang dari kecil sampai gede dicobain, udah cobain segala macam yang lebih mahal, tetap baliknya ke itu. Most things bukan Indomie. Most things begitu kita coba yang lebih baik, kita tiba-tiba mau itu, we want to make that our everyday life. Kita mau this better quality, naik terus. That's why kita nggak pernah berasa cukup. That's why we can never feel content. Kalau kita lagi liatinnya highlights. If you get to know someone deep enough, you can know so if you join home. Mungkin ada beberapa orang yang ketika kita lihat di IG kayak life is good ya buat dia, tapi begitu datang ke home terus dia cerita, I'm okay with my situation now gitu, kayak nggak apa-apa deh, gue gini-gini aja. Tapi kan enggak. It's too busy for home. Komsel sibuk. Jadi ya, we settle with the highlights, and apapun itu yang kita lihat terus-menerus will berdampak buat kehidupan kita. Ayat 24. Nearing the end. Stay with me. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and money. Dari tadi ngomongin, kekayaan di surga, jangan menimbun kekayaan di sini. Lihat ke Tuhan, jangan lihat ke highlights orang lain, jangan cuma lihat ke hal-hal yang kamu nggak punya. Lihat Tuhan dan apa yang Dia sudah lakukan. I need to tell you this. I'm not saying bahwa money is bad. Sama kayak tadi ceritakan di awal. I'm not saying that the sauce is bad. Bukan sausnya nggak enak. Tapi if you only have the sauce, it means nothing gitu. Siapa yang makanin saus sampai kenyang? Nggak ada, nggak. Sama kayak di sini. Loh, dari tadi ngomongin kayak gitu, is money bad? Is being rich bad? Apakah kalau saya kaya, saya berarti nggak dekat sama Tuhan? No. Not like that. Karena ada yang, waktu cerita ini deh. Waktu ada ahli Farisi mencoba Yesus, dia bilang, is it lawful untuk bayar pajak ke kaisar? Terus di situ Yesus bilang kan, kenapa kau mencobai aku? Tapi, since you ask, I'm glad you ask. Mungkin kata Yesus kayak, I'm glad you ask. Sini, koin yang dipakai buat bayar pajak ke kaisar mana? Dibawa. Gambar siapa di situ? Gambar kaisar. Render to Caesar things that belongs to Caesar, and to God the things that are God's. I think di sini there's so much in this yang Tuhan lagi bilang, selama kita lagi hidup di dunia, there's a system that we cannot escape. Ada sistem cara kerja dunia yang kita nggak bisa lolos dari itu sekonyong-konyong hanya karena kita percaya sama Tuhan. Yes, kalau kamu mau makan, ya bayar.
Kalau mau dapat dibayar, ya kerja. We have to pay for our foods, we have to pay our bills, electricity bills, we have to pay for apa ya? Ya mau beli apapun, you pay. Because piracy is a crime. Nggak dan percaya sama Tuhan nggak bikin kita tiba-tiba lolos gitu. Oh kalau makan, tiba-tiba datang kan ke food court gitu, comot aja makanan orang terus kayak money is bad. But I need food, nggak gitu. Ada cara kerja dunia yang kita nggak bisa lepas dari itu, dan Tuhan bilang, oh render to Caesar the things that belongs to Caesar. Ada sistem yang tetap harus kita jalankan di situ. You have to pay for all of your bills. Makanya kita kerja. That's why we build businesses. Tapi ada lanjutannya. Bukan cuman render to Caesar the things that belongs to Caesar, tapi dia bilang and to God what God's. Kalau ditanya di koin itu gambar siapa? Gambar kaisar. Terus ditanya, kalau kamu gambar siapa? Oh, kita yang gambar dan rupa Allah, ciptaannya Tuhan, we belongs to God, and I think ya memang sewajarnya dan normalnya bahwa kita dan apa yang kita punya, harta yang dipercayakan pada kita also belongs to God, dan apapun yang kita lakukan dengan apapun yang sudah dipercayakan ke kita harusnya untuk kemuliaan Tuhan, harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena uang adalah alat yang seharusnya kita pergunakan untuk membantu kita melakukan kehendak Tuhan di dunia ini dan menjadi berkat. I'm not saying money is bad. There are ways yang kita bisa lakukan, be a money master dan use money untuk kemuliaan Tuhan gitu. Tapi saat kita terjebak, kita jadi cinta uang, we love the sauce more than the meat. Jadi kebalik. Cintakan uang membuat kita menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mendapatkan kita lebih banyak berkat. That's why di ayatnya dia bilang, you cannot serve both God and money. You will be devoted to one and despise the other. Kayak saat kita lebih cinta sama uang daripada sama Tuhan. Ini Kristen kan. Terus kita bikin cinta akan uang kita jadiin rohani. Tapi waktu kita look back, kita cuma doa kalau minta berkat. Doa cuma minta berkat. Kayak yang tadi misalkan, oh give to the poor. Saya lagi piutangin Tuhan yang ganti. Loh, tunggu. Enggak sesederhana itu gitu. Dan terus gimana caranya kita tahu? Pengkhotbah 5 ayat 10. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Selama saya lagi susun persiapin untuk minggu ini, kayak dari ayat-ayat tadi, I think kayak sebenarnya saya cuma perlu tampilin ayat-ayatnya. And it's enough. Kita gak perlu dig terlalu dalam to understand this. I think it is what it is. Kayak, whoever loves money never has enough. Siapa yang mencintai uang, who loves wealth, siapa yang mencintai kekayaan, gak pernah terpuaskan sama income-nya. This too is meaningless. And I think di sini kita reminded bahwa there's so much more in life daripada sekedar mengumpulkan kekayaan. Di cerita di Keluaran, I love this. Kayak saya udah pernah share di home. And I just love this story, man.
Waktu itu Musa dari Gunung Sinai, terus orang-orang di umat Israel di bawah kayak kehilangan kepala kan. Wah, Musanya lagi ketemuan sama Tuhan, terus kita di bawah ngapain lagi, terus tiba-tiba dia bikin patung lembu emas dan mereka menari-nari gitu, tiba-tiba nyembah berhala. Singkat cerita begitu udah dilihat, setelah ganjarannya sempat ada plague, terus tapi di Exodus 3:3 Tuhan bilang ke Musa gini, pergi dari sini ke tanah yang sudah kujanjikan. Dia bilang, jalan, lu dan bangsa Israel jalan ke tanah yang sudah kujanjikan, yang berlimpah susu dan madu. I will send an angel before you. Jadi gua utus malaikat untuk jalan sama kalian, sama bangsa Israel, masuk ke tanah perjanjian. Penghuni-penghuninya gue yang usir. All you gotta do, masuk and live there. But I will not be among you. Kata Allah kan ke Musa. Lu jalan, bawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. I will send an angel before you untuk menghalau musuh-musuhmu, untuk penghuni-penghuni tanah Kanaan itu gue yang usir. You go there, ke tanah yang sudah kujanjikan ke nenek moyangmu. But I will not be with you, karena kalian bangsa yang tegar tengkuk, supaya enggak di tengah jalan aku memusnahkan kalian gitu. And Moses knows what's right. Di ayat 15, nggak ada slide nih, my bad. Di ayat 15 Musa jawab, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. For how shall it be known that I have found favor in your sight, I and your people? Is it not in your going with us so that we are distinct, I and your people, from every other people on the face of the earth? Even back then, I think Moses got it right. Dia bilang, ini Tuhan bukan lagi suruh jalan keliling padang gurun loh. Tuhan lagi suruh Musa bawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Masuk, jalan tol nih. Kuutus malaikat jalan di depan lo supaya musuh-musuh disingkirkan. All you gotta do is go there. Just I won't be with you, supaya jangan kalian semua kubinasakan karena kalian bangsa yang tegar tengkuk gitu. Moses got it right. Dia bilang, if you will not go with us, if your presence will not be with us, jangan suruh kita pergi. Is it not in you going with us? Bukankah dengan kehadiranmu bersama dengan kita yang membedakan kita dari bangsa-bangsa lain di muka bumi ini? Ini it's so deep, karena Musa lagi bilang, loh, kalau cuman masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, nggak bikin kita beda dari bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Translate that to our life right now. Kalau cuman berhasil membangun bisnis yang bikin kita kaya raya, nggak bikin kita beda dari orang-orang lain di muka bumi ini. Percaya atau nggak percaya Tuhan? Is it not you going with us? Musa bilang, bukannya presence-mu yang ada sama kita. Itu doang yang bedain kita dari bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. What about us? Cuman keberadaan Tuhan di sepanjang hidup kita yang bisa bikin kita beda sama orang-orang lain di muka bumi ini. Percaya atau gak percaya sama Tuhan? I'm gonna close. Tim PW boleh maju ke depan. Who's our master? Di
So the question is, who's our master gitu. Kayak setelah sekian semuanya, after all is said and done, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing, who's our master? Apakah kita mengejar harta di dunia tapi got so caught up in it, terlalu fokus, begitu fokus membangun bisnis, membangun following, membangun karir, and we forgot, we missed out on being a blessings? Who's our master? Apakah kita begitu fokus menimbun kekayaan, menimbun aset di dunia sampai kita nggak menolak, we missed out on the chance to give ke orang-orang yang lebih membutuhkan? Who is our master? Kemana kita lihat? Kemana kita arahkan pandangan kita sehari-hari? Is our days filled with so many highlights that we forgot apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita di atas kayu salib? Who is our master? Apakah kita menjadikan uang sebagai alat untuk menjadi berkat di dunia ini, atau kita menjadikan Tuhan sebagai alat to get more money? Who is our master? So I'm gonna close. There's this one song, song Jireh. I think God is the provider. Saya undang semuanya bangkit berdiri. We're gonna sing this song. Jireh.